Saya lanjutkan kembali dua sisi, Mas Nanang. Tadi itu sempat terputus nih, belum terjawab. Ini PSI karena nggak lolos di kancah nasional, nggak lolos di Senayan, akhirnya bermainnya ke bawah gitu, downgrade. Begitu strategi yang digunakan oleh PSI. Ya terserah saja kalau itu ya penilaian. Kami tidak mau ambil pusing dengan itu. Kami tidak ingin menanggapi hal-hal di luar substansi itu. Biarlah semua menjadi opini, tapi kalau bagi kami yang penting satu, mau kami dianggap tendensius, mau kami ini dianggap ngawur, mau kami ini dianggap menjegal, silahkan. Tapi yang kami pentingkan satu, ada penjelasan, ada jawaban dari Pak Anies tentang beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Kapan rumah DP 0% itu akan bisa dipenuhi, kapan lapangan kerja yang dijanjikan melalui OKOC itu bisa direalisasikan, kapan naturalisasi sungai itu bisa terjadi. Bagi kami konsentrasi ke substansi saja Mbak, tidak melebar kemana-mana. Begitu Mbak. Substansinya banyak yang tidak dilakukan, ya. Gitu, makanya dilabel pembohong. Bung Bestari boleh ditanggapi sedikit nih. Saya ini pernah di DPRD DKI, jadi kalau lagi ada yang begini ini saya suka ketawa gitu. Pertama dulu ya, kaitannya dengan DP 0 gitu ya. Tadi bicaranya kan kami maunya substantif. Coba Pak, berapa sih rencana Pemda DKI kaitannya dengan pengadaan rumah susun rakyat itu berapa? Kalau kita bicara substansif berapa sih di dalam RPJMD-nya? Ah ini aja pun kita udah selipnya jauh banget. Jadi kita gimana membicara substansi ketika yang dihadirkan di sini juga nggak ngerti, nggak paham apa substansinya. 230.000 itu 70.000 sekiannya kemana ya itu? Kemudian kalau kita bicara, saya kasih angka benar, 302.000 sepoin something. Berapa belahan yang harus dilaksanakan DKI sesuai dengan RPJMD dan berapa belahan BUMN serta BUMD untuk Rusunawa, Rusunami dan berapa belahan swasta? Ini kan jadi sulit kita bicara substansi, makanya saya agak bingung ketika yuk punya DPRD 9 orang di sana. Sebentar. Ketika 9 orang di sana tidak memberikan input, sementara acara ini adalah sebetulnya bukan untuk kita menghakimi siapa, tapi memberikan kecerdasan atau pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Itu loh. Sehingga nanti masyarakat bisa menilai yang bohong itu PSI atau gubernur gitu loh. Saya kira itu satu. Yang kedua, interpelasi. Tidak ada orang yang dimanapun dia berada di Jakarta ini yang menghalangi Anda mengantarkan interpelasi. Namun ingat, saya kira ini makanya saya berapa kali bilang DPRD itu beberapa fraksi di situ harusnya ikut bintek ulang lagi. Kenapa? Karena sebetulnya hak yang ada di anggota DPRD itu tidak serta-merta ketika kami ingin interpelasi maka semua harus ikut. Maka komunikasi politik daripada you punya kader di sana itu harus dibangun. Nih saya pernah kok interpelasi Ahok berhasil Pak. Walaupun kami fraksi yang cuma berapa gitu, walaupun setelah itu saya menarik diri. Kenapa kemudian PSI yang lebih banyak tidak mampu mengkomunikasikan itu? Maka urat-urat bumi di DPRD DKI harus dipelajarin. Jadi kemudian jangan kemudian hanya menuntut interpelasi tetapi tidak paham bahwa interpelasi itu harus disetujui oleh 50% plus 1. Ya ini kan jadinya nanti jadi huru hara saja supaya kemudian mendapatkan simpati yang sebetulnya menyesatkan masyarakat. Ini harus menjadi pelajaran bagi PSI kemudian. Kemudian satu lagi, soal rumah tadi kan ada 3 tadi, tenaga kerja. OKOC apa hasilnya? Ya ini saya bilang tadi, harusnya updatingnya itu terus diminta kepada you punya kader di DKI. Kenapa? Coba tanya aja ke mereka deh nanti biar timbul angka. Sudah 270.000 berapa yang tersalurkan di Jakpreneur itu kaitannya dengan modernisasi dari OKOC sendiri. Seharusnya itu. Jadi berimbanglah pemahaman kita tentang DKI walaupun kemudian PSI mendowngrade dia punya objek di DKI untuk main-main, tetapi ilmunya imbang gitu. Enak kemudian kita menemukan apa yang harus kita lakukan untuk Jakarta agar lebih baik lagi. Nanti setelah ini tentang Formula E. Saya kira itu. Silakan. Dulu. Ya terima kasih. Jadi
Kalau saya tidak merasa seperti akan cerdas cermat yang adu angka harus tepat selisih 1 dimarahi kan gitu kan. Mau 230.000, mau 300.000. Sekarang masalahnya targetnya itu tercapai atau tidak? Tercapai atau belum? Kalau memang belum tercapai, mestinya semua energi dari Pemda DKI itu. Saya potong langsung deh, saya bosen dengarnya. Anda katakan bohong. Sekarang itunya terlaksana, bohongnya di mana? Ya bohongnya. Bohongnya di mana? Kalau tidak dicapai target di mana bohongnya? Loh, targetnya seberapa Bang? Sekarang itu terlaksana tidak? Proyek DP 0 rupiah. Anda mengatakan terlaksana tuh pengertiannya apa? Hanya dilaksanakan sekenanya atau sesuai dengan targetnya? Kalau main retorika jangan di sini. Itu retorik. Itu retorik. Okay. Kalau mau bicara tentang real program tercapai apa enggak, programnya ada, jalan terlaksana. Targetnya berapa sudah dikatakan oleh Bang Bestari tadi. Ya. Nah persoalannya Anda katakan bohong. Yang bohong Anda atau Anies. Fakta ternyata yang bohong ketua Anda nih. Loh, kalau dalam pengertian, kalau dalam pengertian benar. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Mbak Anggi, kita datang kemari, saya diundangnya akan berhadapan dengan Giring Niji. Anda itu mengundang dia enggak? Kami mengundang Giring Niji sebagai ketua umum, cuman ini didisposisi kepada jubir PSI. Jadi yang bicara Giring, terus kita mau bicarakan apa yang dikatakan Giring. Siapa itu dia? Yang menyampaikan itu ketua umum PSI. Begini. Konteksnya pribadi, Pak. Begini ya. Anda bicara, Anda pertanggung jawabkan. Jadilah petarung, jangan jadi pecundang. Oke, kita kasih kesempatan untuk menanggapi. Kalau seperti ini pecundang nih. Siapa pecundang? Maksudnya Giring. Ketua umum. Oke. Dia bicara tentang Anies pembohong. Saya diundang oleh TV One akan berbicara dengan Giring. Saya bersemangat. Ternyata saya bicara dengan seorang jubir yang partainya partai seputaran ibu kota. Oke, sebentar ditanggapi dulu bagaimana tanggapan dari PSI. Apa yang disampaikan oleh Giring itu bukan sikap pribadi Giring. Itu adalah sikap partai. Jadi jangan kemudian itu dipahami Giring melawan Anies, bukan. Itu adalah itu adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang memberikan pernyataan pada Gubernur DKI. Iya, gini. Kita semua sudah tahu bahwa partai seputaran ibu kota ini menebeng popularitas Anies agar elektabilitasnya menaik. Itu aja. Ini agak tajam nih. Kita sudah hafal itu. Menebeng popularitas Anies. Udah hafal kita. Oke, silakan Bung Asengga. Begini, udah fakta. Pak Guys. Sebentar Bang Guys. Cara diskusi seperti itu bersifat investigasi. Saya tidak di posisi membela kawan-kawan PSI. Kalau kita kembali ke tema, maaf ini buta huruf. Temanya jelas kok. Anies pembohong. Yang menjadi menarik apa? Pilpres 2024. Jadi kalau dia dalam konteks gubernur tidak terlalu penting, itu teknis. Dan itu statement yang dikeluarkan oleh PLT Ketua Umum Partai. Mau dia kecil, mau dia apa, otoritas itu diakui. Tinggal kita lihat levelingnya. Kalau dia mengurai data-data dari perspektif DKI, mereka kan punya wakil di sana. Bisa diperdebatkan. Dan kalau saya ikut di media itu interpelasi ya, kalau tidak salah ya. Nah, hukumlah mereka dalam dinamika yang bersifat lokal. Tapi saya sendiri juga mau menegaskan, saya hadir di sini karena ada kalimat yang menarik. Anies pembohong. Jangan dipilih atau masuk ke 2024. Itu kan yang menjadi ruang perdebatan. Tidak pentinglah itu disampaikan oleh Ketua PSI. Tidak penting itu. Kenapa? Anies dan 2024. Di sini kan saling tuding. Seolah-olah PSI ingin ngebeng. Seolah-olah ada gerakan peta politik baru yang dilakukan oleh PSI untuk dalam rangka menghadang potensi Anies. Jadi kalau menurut saya begini Mbak Dewi, biar tidak jadi kekanak-kanakan, yang namanya pejabat publik, sejak Orde Baru kami ini demo Soeharto, istilah yang namanya pembohongan publik itu biasa. Itu bukan sesuatu yang pidana atau sesuatu yang sakral, itu hal biasa. Waktu 2009, saya dan kawan-kawan seperti Mas Hinton, Adian, itu terang-terangan melakukan gerakan, mengatakan bahwa SBY pembohong, hal biasa. Oke, berarti dalam konteks ini saya dikasih kesempatan bicara. Saya kan tadi sebentar. Habis itu Bapak sambung. Biar tidak seolah-olah saya datang di sini untuk hajat
Ketua Umum PSSI. Saya datang karena substansi. Sebentar Bang Bastari. Kalau dia bisa ngomong begitu ke Anies, kenapa Bung Asegaf kemudian seakan-akan keberatan bahwa Giring diomongin? Kan sama aja. Tidak, gitu. saya tidak dari tadi. Gitu begini, saya lurus ya. Gitu. Temanya mengatakan begini, Anies pembohong. Ya. Dan PSSI secara politik mengatakan menolak. Orang pemimpin yang berbakat pembohong masuk ke arena 2024. Itu kita gali. Apakah trauma dia terhadap rejim sebelumnya, atau memang dia melihat Anies sebagai potensi yang memiliki kebohongan yang dapat melanjutkan kebohongan. Kalau dijawab itu dulu ya, sebentar. Tambah satu lagi, saya mau bilang begini Bang Bastari. Siap. Ini kebetulan Ketua Umum PSI ini melempar isu momentum saja. Karena di level elit itu yang saya dengar, yang lagi ramai dibicarakan di kalangan elit, Pak Sandi itu kan lagi menggalang koalisi 4 partai. Yaitu Gerindra, Demokrat, Nasdem dan PKS dalam rangka persiapan gerakan bangkit politik identitas Anies Sandi. Sehingga ketika isu ini dilempar oleh PSI itu menjadi sesuatu yang direspon cepat, menjadi gemuruh yang luar biasa. Tapi kalau dia hanya perspektif, jangan asumtif lah. Oh, bukan. Jangan asumtif lah. Asumtif lah. Di mana? Saya Kalimat mana? sudah datang kecewa ke tema ini saja sudah asumsi. Enggak. Tema ini asumsi loh. Asumtif gimana menurut Bung Ges? Di mana? Mengatakan bahwa 4 partai dengan menggerakkan politik itu kan sangat asumtif itu sekali. muncul di media sosial. Tidak bisa kita konfirmasi juga itu di sini. Muncul di media sosial 2 hari sebelum Ketua Umum PSSI itu mengatakan Anies itu pembohong dan tidak layak masuk ke Pilpres. Sekarang balik ke tema ya. Baik, tunggu. Saya boleh minta waktu dulu jeda. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.